Perkenalkan, nama saya Najib Muhammad Lutfi. Saya dari kelas 12 IPS 1. Kita di sini akan menjelaskan tentang Palestina. Dari sini ada teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Farzal Farizi dari 12 IP 1. Perkenalkan, nama saya Rafi Muhammad Akbar dari 12 IP 1. Latar belakang. Palestina sejak berabad-abad dihuni oleh bangsa Arab Palestina baik Muslim maupun Kristen. Namun wilayah ini juga dianggap sebagai tanah suci oleh umat Yahudi yang menyebut sebagai tanah dijanjikan. Awal mula konflik modern bisa ditelusuri dan dideklarasi Balfour pada tahun 1917 ketika Inggris mendukung berdirinya tanah air bagi bangsa Yahudi Palestina. Setelah Perang Dunia II, terutama setelah Holocaust, jumlah imigran Yahudi Palestina meningkat pesat. Hal ini memicu ketegangan dengan penduduk Palestina yang merasa tanah mereka mulai direbut secara paksa. Berdirinya Israel dan Perang 1948. Pada 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, negara-negara Arab di sekitarnya menolak keras dan melancarkan perang dalam perang tersebut. Israel justru berhasil menang dan memperluas wilayahnya lebih luas dari pembagian yang direncanakan PBB. Akibatnya, sekitar 700.000 rakyat Palestina terusir dari tanah mereka sendiri dan menjadi pengungsi di berbagai negara tetangga. Peristiwa ini disebut dengan Nakba atau malapetaka besar bagi bangsa Palestina, karena sejak saat itu mereka kehilangan tanah airnya. Perang pada tahun 1967 dan dampaknya. Konflik kembali memanas pada perang 6 hari tahun 1997 saat berperang melawan Mesir, Yordania, dan Suriah. Dalam waktu singkat, Israel berhasil merebut wilayah tepi barat jalur Gaza, Yerusalem Timur, semenanjung Sinai, dan dataran tinggi Golan. Dampaknya sangat besar, antaranya wilayah Palestina semakin menyusut. Ribuan warga Palestina kembali mengungsi. Israel mulai membangun permukiman Yahudi di tanah Palestina menurut hukum internasional. Permukiman ini dianggap ilegal, namun Israel tetap melanjutkan hingga sekarang. Perjuangan Palestina dan upaya perdamaian. Untuk memperjuangkan hak mereka, bangsa Palestina PLO Palestine Liberty Organization pada tahun 1964 di bawah pemimpinan Yasser Arafat. PLO berjuang melalui partai politik dan militer demi pembelaan Palestina. Pada tahun 1993, muncul perjalanan Oslingan menjadi tegak penting karena memperkenalkan solusi dua negara, yaitu Israel Palestina, dan diwujudkan Israel menghentikan pembangunan pemukiman sementara Palestina sendiri terpecah menjadi kekuatan politik besar, Fatah dan Hamas di jalur Gaza. Pelecehan internal ini semakin mempersulit perjuangan bangsa Palestina. Kondisi terkini Palestina. Hingga kini situasi di Palestina masih penuh penderitaan. Tepi barat dikuasai sebagian oleh Israel, sisanya di bawah otoritas Palestina. Jalur Gaza dikuasai Hamas, namun sejak 2007 diblokade Israel dan Mesir sehingga rakyatnya hidup dalam keterbatasan. Warga sipil di Gaza menghadapi krisis kemanusiaan, para listrik dan air bersih terbatas, obat-obatan sulit, angka pengangguran tinggi, dan serangan militer sering terjadi. Anak-anak dan perempuan menjadi korban terbesar dari konflik ini. Sementara itu, Israel tetap memperluas permukiman di wilayah Palestina sehingga menimbulkan keangguran baru. Dampak global dari konflik Palestina. Konflik Palestina bukan hanya isu regional melainkan juga isu global. Persoalan ini selalu menjadi perdebatan PBB dan menjadi perhatian Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Banyak negara menuntut Israel menghentikan kedudukan, namun hingga kini belum ada langkah konkret yang efektif. Konflik Palestina juga memengaruhi hubungan antara negara-negara Arab dengan Barat, bahkan sering menjadi asal munculnya ketegangan dan radikalisasi di Timur Tengah. Kesimpulan dari penjelasan tadi, dapat kita kesimpulkan bahwa konflik Palestina merupakan masalah yang berakar dalam sejarah panjang, mulai dari perebutan tanah, identitas, hingga politik global. Meski sudah tidak ada berbagai upaya perdamaian, konflik ini belum juga menemukan titik akhir. Sebelum generasi muda, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa perdamaian dibangun, keadilan konflik akan terus berulang.
Semoga suatu saat Palestina bisa memiliki kemerdekaan penuh dan hidup berdampingan secara damai bersama Israel. Mungkin cukup sekian dari kami dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.